Yang saya hormati Ketua DPD RI Pak Sultan, ini sahabat saya. Ketua Sekjen yang saya hormati, Bendera Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum yang saya hormati, para senior, ada Pak Rambe, Ketua AMPG pertama. Jadi kalau Pak Said tadi sampaikan tentang proses pengkaderan, sebenarnya saya itu kader AMPG, SK saya itu wakil sekretaris AMPG Provinsi Irian Jaya, ditandatangani oleh Pak Rambe dan bersama. Jadi ya kita ini, saya kembali tadi pikir Bang Rambe, katanya kalau acara di Golkar perlu anak AMPG aja masuk, biar dibicara gitu. Para senior-senior semua, ada Bang Yoris, kemudian teman-teman pengurus semua yang mau saya disebut persatu, ada Pak Menteri Kondom dari mana? Tolak, ada Pak Gubernur Manas dan Ibu Wamen semua, Ketua Umum AMPG dan seluruh pengurus AMPG dan seluruh ketua-ketua DPD 1 AMPG seluruh Indonesia yang sempat hadir. Teman-teman ketua organisasi kepemudaan dari partai politik BKPRMB yang saya hormati dan semua. Saya pertama tidak akan lama karena memang ada acara saya, tapi jujur saya katakan, ya Ibu Atifah, organisasi yang didirikan dan mendirikan organisasi semua ya, saya mohon maaf tidak sebut persatu. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Said Idrus yang telah selesai dilantik, dan tadi saya melihat Bang Rambe, Bang Yoris, Pak Said ini kelihatannya belum ikhlas saya jadi ketua umum Golkar, karena dia tidak ingin kalah dari saya. Dia kumpul semua ketua-ketua di belakang lagi. Kalau dia mengatakan saya juga memilih. Saya sama Pak Said Idrus ini sebenarnya teman lama. Beliau adalah ketua umum di Sumut dan saya ketua umum di Papua. Kemudian Pak Sultan Jamudin ini sedikit di bawah kami, ketua DPD HIPMI Bengkulu. Jadi memang perilaku, karakter dan style kader HIPMI dalam memimpin itu berbeda dengan style KNPI. Berbeda ya? Berbeda. Pak Ketua KNPI ya saya hormati ya. Kalau ini kader KNPI juga soalnya. Dan memang Pak Said ini dia membawa kita dalam sebuah alunan puisi, narasi, dan kadang-kadang kita tidak sadar sudah tinggi jurang. Dan hebatnya Pak Said adalah, saya waktu jadi pengurus AMPG itu kan garang, maunya kita hajar orang aja dulu. Dulu waktu saya jadi wakil sekretaris AMPG, di mana ada keributan AMPG yang paling depan. Tapi hari ini Bang, berubah barang ini. Masuk di acara, ngaji dulu barang ini. Saya malah berpikir, dapat dari mana lagi ini? Ternyata dia kader MKGR. Dan memang MKGR itu setiap acara harus ngaji dulu. Saya pikir ini Pak Adis Kadir belum clear sama ketua MPG. Jadi saya senang, jujur saya katakan bahwa MPG ini kawacan dari muka. Kenapa saya katakan kawacan dari muka? Hari ini ketua umum dari Partai Golkar, sekretaris jenderal dan bendahara umum adalah kader murni dari AMPG. Bahkan sekjen Golkar itu adalah sekjen AMPG 2 periode. Bendahara Golkar pengurus AMPG. Tidak berlebihan kalau saya dikatakan bahwa AMPG itu menjadi kawacana
tatap di muka yang teruji militansinya. Dan bukan sebagai organisasi saya yang mengambil kader di saat sudah matang. Ini MPG itu berproses. Dan saya senang, saya bangga wajah dari pengurus yang tadi dilantik mencerminkan wajah penerus pemimpin Partai Golkar ke depan. Teman-teman semua, kader MPG yang saya hormati, kita harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Partai Golkar adalah partai tertua di bangsa ini. Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang didirikan oleh para pendiri bangsa, yang lintas komunitas, yang terdiri dari seluruh anak bangsa, yang mulai dari sekber, dan itu dilokomotif oleh anak-anak muda pada saat itu. Anak-anak muda yang gelisah terhadap stabilitas politik bangsa, terhadap para keinginan satu kekuatan bangsa yang merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Dan kemudian atas dasar kesadaran kolektif itulah kemudian Partai Golkar lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1964. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Partai Golkar lahir karena diinisiasi dan dieksekusi oleh semangat anak-anak muda pada tahun itu. Yang kedua, kalian tidak perlu merasa pesimis, malu, sungkan, bahkan tidak percaya diri untuk berkompetisi dengan elit Partai Golkar, bahkan mungkin dengan partai yang lain. Kami dulu, saya juga tidak pernah bermimpi dulu suatu saat akan jadi ketua umum Golkar. Bang Yoris ini dulu kalau ke Papua, tasnya saya sering pegang di airport. Karena kita junior kan biru muda. Bos turun gimana coba bayangkan. Bos turun tas bermobil. Itu bagian saya yang mengurusnya. Artinya apa? Saya sampaikan, tidak ada partai di Republik ini yang seinklusif yang terbuka seperti Partai Golkar. Ini adalah momentum untuk kalian teman-teman semua. Di Golkar ini pemilik sahamnya agar kita semua kader Partai Golkar. Beda dengan partai yang lain, seperti partainya Pak Omar Arsal tadi sudah ulang. Di Golkar ini sangat terbuka. Dan siapa yang bekerja baik, siapa yang fokus, siapa yang melatih dirinya, dan siapa yang betul-betul mau mengabdi kepada negara lewat Partai Golkar, maka insya Allah dia juga mempunyai hak sama untuk suatu saat menggantikan saya sebagai ketua umum. Jadi kita semua sama. Kita semua sama. Dan karena itu saya ingin menyampaikan, kalau kita ingin negara kita maju, kalau kita ingin negara kita betul-betul konsisten dalam roh perjuangannya untuk menjaga ideologi, untuk menjalankan doktrin karya kekayaan sebagai bentuk implementasi daripada roh perjuangan Partai Golkar, maka saya ingin kepada saudara-saudara agar betul-betul aktif, harus menjadi virus influence positif bagi kader-kader muda Partai Golkar. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pada pemilu 2029, pemilih usia 17 tahun sampai 40 tahun itu jumlah pemilihnya 56%. Pemilih 17 sampai dengan 50 tahun pada 2029 72%. Partai siapa yang akan memenangkan pertarungan pemilu 2029 adalah partai yang bisa masuk kepada anak muda untuk memilih partai itu. Dan MPG dalam perspektif saya adalah sebagai lokomotif utama dalam meraup suara anak muda untuk mendapatkan kursi tambahan dari 102 menjadi 102 lebih dari Partai Golkar. Ini masalah kira-kira. Jadi nggak usah ragu, teman-teman dari daerah. Saya juga dulu tadi saya lihat saya kasih tahu sama Pak Adis. Pak Adis coba lihat wajah adik-adik kita ini. Saya tidak pernah takut lagi Bang Andre. Memang partai Bang Yoris, Partai Golkar ini partai gudangnya ada. Satu mati tumbuh 1000.
Jadi jangan ada kader Golkar yang mengatakan bahwa oh saya sudah malas, saya begini karena tidak dikasih posisi begini. Satu pergi banyak yang datang, bahkan wajahnya lebih cerah-cerah. Dan ini yang mau suka. Kalau lihat wajah pusing, olah sana, olah sana. Saya aja udah geser. Saya stylenya agak mudah dikit gitu. Kalau pidato di yang lain formal, kalau ini saya agak tidak formal lah. Dan saya suka gaya kalian, saya suka. Tapi ya, saya suka. Atas kesukaan saya kepada anak muda seluruh partai Golkar dan semua organisasi saya, baik yang mendirikan maupun yang mendirikan, saya kalau boleh meminta kepada Pak Sekjen, setiap acara Golkar 30% itu pesertanya harus anak muda. 30% harus anak muda. Dan untuk menjawab apa yang diminta oleh Pak Ketum AMPG, kalau ketua AMPG itu daerah itu ketua umum. Ini karena lafaznya udah lama nggak di Golkar, terus lama di HIPMI, artinya di HIPMI itu kan daerah itu kan ketua umum semua. Aku juga awalnya begitu. Memang dulu kita masuk Golkar pengurus DPP ini kan susahnya minta ampun. Kita mau masuk dihalang-halangi gitu. Ya kan? Masuk pengurus DPP ini elit dulu ya Bang Yoris ya kan minta ampun. Mau masuk dulu lewat organisasi saya calon ketua AMPI kalah. Masa kita masuk HIPMI, ya kan? HIPMI menang. Tapi kita tetap KTA Golkar tetap ada. Tuhan mengantarkan saya, nggak perlu jadi pengurus DPP, tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Konsisten gitu, konsisten. Nah, untuk itu ketua DPD AMPG provinsi yang memang memenuhi PDRT dan bagus, ya saya persilakan untuk mengambil bagian dalam mengikut menjadi calon ketua Golkar. Tapi ingat di Partai Golkar ini tidak hanya cukup visi, tidak hanya cukup misi. Jadi visi, misi, gizi. Jadi kalau cuma cukup di visi misi, itu nggak bisa bawa gerbong. Tidak ada pertarungan tanpa bensin. Dan tidak ada nakoda, wibawa nakoda itu kalau dia memiliki 3 hal. Visinya bagus, misinya bagus, tampilannya gagah, punya kekuatan, leadership, dan akhir gizinya juga jangan dijaga orang. Begitu gizi dijaga orang, maka visi misi itu luntur semuanya. Luntur semuanya. Ya, jadi memang partai kita gitu. Jadi kalau ketua DPD ketua MPG provinsi yang ingin maju ketua DPD 1, monggo tapi pikir-pikir, ukur-ukur, tahu ukur baju. Kita kadang-kadang anak muda kita ini, ya saya itu kadang-kadang itu langsung pakai baju besar, orang badan kecil. Tapi kalau kita ukur yang besar pun nggak pas di bajunya, ya kita ambillah baju itu kira-kira kan. Itu. Jadi itu saran saya kepada AMPG, dan silakan jalan, harus ada jiwa kompetisi. Tidak ada lagi sifat kiki dari anak muda itu kalau cuma diberi-beri. Saya nggak menganut mazhab pemberian. Mazhab saya mazhab kompetisi. Kalau anak muda udah diajarin manja, bagaimana dia bisa menjadi leadership bagi yang lain? Gak bisa. Kalian masih muda, mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Ya saya juga masih muda. Saya juga masih muda. Jadi Om suka itu. Tadi saya masuk AMPG. Mungkin karena bisikan dari Fatsam sama. Saya tadi masuk lihat dari depan. Agak nggak paten ini. Begitu tinggal 20 meter masuk ruangan, sudah mulai paten ini. Jadi ada inovasi-inovasi. Jadi kita harus
Transformasi. Pemimpin itu kalau tidak ada, bagaimana caranya ada? Karena momentum itu ada dua. Menunggu momentum datang atau ciptakan momentum. Kalau menunggu momentum datang, orang udah ambil tengah jalan dan susah kita ikuti. Tapi kalau kita menciptakan momentum, itu paten punya. Belum ada yang tahu, tapi sudah tahu duluan. Dan itu dibutuhkan kecerdasan, keberanian, dan konsistensi serta menjaga integritas. Nah ini kira-kira ketua umum besar saya, ketum AMPG, ya selamat menjabat sebagai ketum AMPG. Walaupun kalau terlalu asik bicara bahaya kan. Waktu saya sudah ada acara lagi, jadi saya ucapkan selamat ya. Tolong bina teman-teman baik-baik. Tahu jangan bina syafaat bahwa sedikit lagi jadi ketua. Nah, saat ini ketua bidang kepemudaan BPPI. Waktu saya ketua umum IPMI. Jadi Pak, jangan bersedih dengar. Tetap tadi itu ada tanda-tanda sama untuk kebaikan. Dan saya yakin kalau kita kompak begitu terus, anak-anak muda ini, organisasi-organisasi yang lainnya buat kegiatan begini, kita hadir, saya yakin ke depan Golkar akan memperoleh kursi lebih dari 102 yang ada sekarang ini. Terima kasih kepada senior-senior yang sudah hadir. Atas bimbingan dari para senior, saya mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tapi kalau bisa besok buat apel siaga AMPG. Nanti Bang Yoris yang kasih latih supaya agak sedikit gagah. Ngaji bagus, masjid bagus, gereja bagus, panti asuhan bagus, tapi yang loyo. Ya. Nanti Bang Yoris, saya minta tolong nanti untuk Bang Yoris latih mereka, kita latih 5.000 kader AMPG, baju kita kasih, kita latih itu bagus. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.